kita berbicara mengenai kuasa Roh Kudus, ya, kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, pengalaman saya pakai istilah kepenuhan Roh Kudus. Nanti saya akan terangkan mengenai istilah ini. Ini adalah satu pengalaman nyata, ya, yang harus dialami oleh semua orang yang percaya. Ya, harus dilewati dalam perjalanan kita, sama seperti orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir, ada beberapa terminal yang harus mereka lewati sampai di tanah Kanaan. Yang pertama, mereka harus dulu korbankan darah anak domba. Itu gambaran dari keselamatan kita oleh darah Yesus Kristus. Lalu yang kedua, mereka harus melewati Laut Teberau. Itu gambaran dari baptisan. Lalu kemudian sesudah mereka berjalan 50 hari kemudian mereka tiba di Gunung Sinai. Di sanalah gunung itu digoncangkan, di sanalah mereka ditetapkan sebagai satu bangsa. Itulah bangsa Israel. Sebelumnya mereka hanya dikenal sebagai orang Ibrani. Jadi di dalam perjalanan kerohanian kita, itulah yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Sama seperti pelajaran tabernakel. Kalau saudara sudah belajar pelajaran tabernakel, ada pintu yang ada 4 tiang di sana. Itu berbicara tentang iman kepada Yesus Kristus. Lalu di atasnya ada mezbah korban bakaran, berbicara tentang pertobatan. Ada kolam pembasuhan, berbicara mengenai baptisan air. Lalu ada pintu kemah yang berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus yang malam ini akan kita bicarakan. Dan ini adalah pengalaman nyata, bukan hanya perasaan. Ya, bukan hanya perasaan. Aku pernah ketemu dengan satu pendeta, dia bilang, aku udah penuh Roh Kudus. Saya bilang, dari mana Bapak tahu Bapak sudah penuh Roh Kudus? Dia bilang, kalau aku berdoa, berdiri bulu romaku, katanya. Tapi setahu saya nggak ada ayat ya yang mengatakan kalau kita penuh Roh Kudus, berdiri bulu roma. Kalau orang ketakutan ya biasa berdiri bulu roma. Ada beberapa hal yang saya ingin kita simak secara cepat malam ini sebelum kita berdoa. Yang pertama, bahwa kepenuhan Roh Kudus ini tidak bersangkutan langsung dengan keselamatan. Ya, artinya kita diselamatkan bukan akibat kepenuhan Roh Kudus yang sekarang kita bicarakan ini. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, ibarat ya, ini Roh Kudus. Ini adalah hidup kita. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, dalam Efesus 1 ayat 13 dikata bahwa kita sudah dimeteraikan oleh Roh. Dalam hidup kita udah ada Roh Kudus. Jadi waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu cukup untuk menyelamatkan kita. Itu cukup untuk membawa kita ke sorga. Tetapi tahukah saudara bahwa maksud Tuhan bukan hanya supaya kita ke sorga, bukan hanya Roh Kudus diberikan supaya kita mendapat kehidupan yang kekal, tetapi Roh Kudus itu diberikan supaya apa? Supaya bukan cuma penuh, tetapi dia bisa mengalir sehingga orang lain juga bisa menikmati. Dan kalau saudara terus bertumbuh dalam Tuhan, bukan hanya begini, akhirnya saudara akan begini. Seluruh kuasa Roh Kudus itu akan meliputi saudara. Nah, yang ingin kita bicarakan sekarang ialah bahwa Roh Kudus itu ingin memenuhi kita dengan kuasanya supaya
supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan seandainya Yesus ada di sini. Apa yang Yesus bisa lakukan kalau seandainya ada di sini, itu bisa kita lakukan waktu Roh Kudus memenuhi kita. Nah, tetapi ada penghalang-penghalang. Aku mau tanya dulu, berapa banyak di antara saudara yang belum bisa berdoa dalam bahasa roh? Coba angkat tangan. Jujur aja. Wah. Oke, silakan turun tangan. Pastikan malam ini tidak ada satu orang pun, dengar, tidak ada satu orang pun, saya ulang, tidak ada satu orang pun yang akan meninggalkan kompleks ini dalam keadaan belum penuh Roh Kudus, bisa berdoa dalam bahasa roh. Amin. 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 Saya yakin itu bisa terjadi malam ini. Nah, saya ingin berbicara mengenai penghalang-penghalang, okay? Penghalang-penghalang. Ada penghalang-penghalang yang membuat kita sulit dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi saya percaya malam ini penghalang itu enggak ada lagi. Kenapa? Yang pertama, penghalang itu adalah kepahitan. Kalau di hatimu masih ada kepahitan, masih ada kebencian kepada orang yang lain, sulit engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, penyembahan berhala. Engkau masih terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Itu pasti akan menghalangi. Yang ketiga, ketakutan. Takut apa? Takut salah, takut sesat. Banyak orang takut dipenuhkan dengan Roh Kudus karena dilihatnya orang, dia pikir bahwa kepenuhan Roh Kudus itu sama seperti orang kesurupan. Ada di antara saudara di sini yang melihat orang kepenuhan Roh Kudus, saudara takut? Coba angkat tangan. Ada ya? Yang lain keterbukaan adalah nggak apa-apa, nggak dimarah kok. Ada sini takut, situ ada takut. Oke, takut. Kenapa? Karena nggak mengerti. Waktu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita bukan kesurupan. Nah, ada tiga kemungkinan dalam hidup kita. Pertama, kita bisa dikuasai oleh roh iblis. Itulah kesurupan. Ciri-cirinya apa? Kita nggak sadar apa yang kita lakukan. Kita ngomong apa kita nggak sadar, kita lakukan apa kita nggak sadar. Nanti waktu sadar kita bilang, ya kenapa tadi? Kenapa aku ya? Kenapa aku ya? Nah itu jelas dari setan, bukan dari Tuhan. Nah kedua, bisa ada kemungkinan orang dikuasai oleh roh daging. Bagaimana roh daging? Dia sadar apa yang terjadi, tapi dia nggak bisa menguasai dirinya. Kalau tadi dia nggak sadar, dia nggak bisa menguasai dirinya, dia nggak sadar. Tapi yang kedua, ada kemungkinan dia sadar tapi nggak bisa menguasai gitu. Umpamanya dia histeris, dia nggak mau histeris, tapi nggak bisa berhenti. Tapi yang ketiga, roh Tuhan, roh Allah, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dia memenuhi kita, kita sadar dan kita bisa menguasai. Sadar dan bisa menguasai. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan. Cuman memang dalam pengalaman orang dipenuhkan dengan Roh Kudus di awal-awal, setiap pengalaman di awal kadang-kadang ada pengaruh emosi kita. Tapi sebenarnya kepenuhan Roh Kudus itu bukan kesurupan. Karena kita sadar. Artinya kalau kita mau berhenti ya berhenti, kita mau bicara ya bisa sama kayak kita ngomong gitu. Kita mau berhenti ya berhenti, mau ada orang sini sekali ngomong nggak bisa berhenti. Enggak ya kan, kenapa? Kita sadar gitu. Jadi takut. Ya itu halangan yang ketiga. Halangan yang keempat, ketidakpercayaan gitu. Nggak percaya, nggak benar itu, nggak percaya. Itu memang nggak bisa. Apapun kalau nggak percaya ya nggak bisa. Nah kita lihat dulu di slide.
Di buku kita ya, bukan di slide, di buku kita. Bahwa dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1, 13, 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi waktu kita percaya, maka Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Amin. Bilang ke sebelahmu, Roh Kudus sudah ada di dalammu. Nah, tetapi yang sedang kita pelajari itu beda. Ya. Kalau Efesus 1 ini, Efesus 1 ayat 13-14 ini berhubungan dengan Yohanes pasal 3 waktu Yesus bicara kepada Nikodemus. Ngolo hamu dang tubuh pada halihon dang boy hamu masuk tu surui. Songon itu? Nah, itu. Itu. Iya. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, kamu nggak bisa masuk surga, nggak bisa melihat kerajaan surga. Nah, itu hubungannya dengan Efesus 1. Artinya setiap orang yang percaya sudah ada roh Tuhan dalam dia yang menjamin bahwa dia pasti masuk surga. Pasti saudara ingat pelajaran kita tentang jaminan keselamatan. Tetapi kalau saudara perhatikan, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 8. Coba perhatikan. Kisah Rasul pasal 8. Ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka menerima apa? Mereka menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Waktu Petrus dan Yohanes pergi ke sana, mereka udah percaya belum? Udah percaya belum? Udah dibaptis belum? Udah. Kalau mereka mati kemana? Surga. Tapi ayat ini jelas mengatakan mereka belum menerima Roh Kudus. Bukan Roh Kudus seperti yang dimaksud dalam Efesus pasal 1 tadi. Tapi ini Roh Kudus yang dimaksud yang berhubungan dengan Kisah Rasul 1 ayat 8. Waktu Yesus pergi ke surga, dia bilang apa? Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atasmu, dan kamu akan menjadi saksi. Ini mengalir di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi. Kisah Rasul 19. Saya menjelaskan ini sedikit karena saya ngerti bahwa banyak di antara saudara mungkin latar belakangnya belum biasa, belum pernah mendengar ya tentang pelajaran bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada di sini yang punya latar belakang seperti begitu. Jadi saya ingin menjelaskan dulu bagaimana sebenarnya tentang kepenuhan Roh Kudus itu. Ayat 2. Saya baca dari ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus.
Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka sudah percaya belum? Oi, mereka sudah percaya belum? Udah, sekarang Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka udah menerima Roh Kudus? Belum menurut Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi sudah menurut Efesus 1 ayat 13 itu. Jadi Roh Kudus, dia ingin kita ini jadi berkat bagi orang yang lain. Roh Kudus itu enggak puas dia kalau dia bekerja dalam hidup kita hanya menyelamatkan kita, hanya membawa kita ke sorga. Dia ingin hidup kita jadi berkat bagi orang yang lain. Itu maka saya kutip tadi Kisah Rasul 1 ayat 8 yang di mana Tuhan menyatakan kamu akan menerima kuasa. Kita lihat aja ayatnya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara mau menerima kuasa? Mau, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Roh Kudus ini diberikan supaya saudara dan saya bisa jadi saksi. Supaya saudara memiliki kuasa untuk bersaksi. Dengar. This man. Sudah penuh Roh Kudus? Sudah bisa berdoa dalam bahasa roh? Belum bisa, oke. Dia belum bisa. Saya sudah bisa. Tapi dengar. Dia belum bisa. Saya sudah bisa. Tidak berarti saya lebih baik daripada dia. Tetapi dia pasti lebih baik kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ulang. Dia belum, saya sudah. Saya belum tentu lebih baik dari dia. Tapi dia kalau dipenuhi dengan Roh Kudus pasti lebih baik. Jadi kalau begitu, perlu enggak kita dipenuhkan dengan Roh Kudus? Perlu. Di dalam buku saudara, di poin yang ketiga, di sana dituliskan kita bertindak dengan mengalirkan kuasa Roh Kudus. Kita bertindak mengalirkan kuasa Roh Kudus. Itu dikutip dari Yohanes pasal 7 ayat 37 ya, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Ini ayat kunci juga ya untuk bisa menerima Roh Kudus. Dikatakan di sana, tetapi dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus berkata, kalau kita menerima roh, roh itu seperti air yang masuk di hati kita dan itu akan mengalir. Dalam terjemahan lama dikatakan dia akan menjadi sungai-sungai air hidup di mana banyak orang lain akan diberkati. Tapi untuk kita bisa menerima kuasa itu, di ayat 7 Yesus berkata, barang siapa haus. Jadi dibutuhkan kehausan.
Kalau saudara malam ini sangat haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi ada orang gak haus, ya katanya berdoa ya. Aku sebenarnya sih gak gitu pengen. Kalau dapat syukur, kalau enggak ya kembali modal katanya. Kalau ada orang seperti itu, pasti saudara akan gagal malam ini. Tapi kalau saudara di hati saudara haus, lapar, kalau saya boleh bersaksi mengenai diri saya sendiri, salah satu yang selalu memberi kekuatan pada saya, karena saya bisa berdoa dalam bahasa roh. Karena waktu saya berdoa dalam bahasa roh, saya memiliki satu keyakinan, bukti bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Bukan hanya berdasarkan asumsi saya. Karena itu adalah satu pengalaman yang nyata. Dan saya udah kasih gambaran tadi. Waktu kita percaya itu sama seperti gelas yang berisi air, itulah Roh Kudus. Tapi kalau kita menerima kuasa, dia bisa sampai meluber keluar. Bahkan lebih daripada itu, saudara kemudian bisa masuk di dalam satu pengalaman rohani yang jauh lebih besar. Waktu saudara di dalam kehidupanmu mulai mempraktekkan 9 karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ya, ayat 7, 8, 9, di sana diterangkan ada 9 karunia Roh Kudus. Ada yang bekerja melalui pikiran, hikmat, pengetahuan, dan membedakan roh. Hikmat itu untuk mendapatkan satu pemikiran tentang sesuatu yang belum terjadi gitu. Kalau pengetahuan itu mengenai sesuatu yang sudah terjadi gitu. Itu yang bekerja melalui pikiran. Ada 3 bisa bekerja melalui kuasa. Apa itu? Mujizat, kesembuhan, karunia iman. Nah, ada 3. Apa beda kesembuhan dan mujizat? Kesembuhan kalau ada orang sakit kita doakan, kesembuhannya terjadi berangsur-angsur. Kalau mujizat itu terjadi seketika. Ada 3 yang berbicara melalui mulut. Yang pertama nubuat, yang kedua karunia bahasa roh. Ya. Ini beda. Ya, ini satu tingkatan yang termasuk dalam salah satu dari 9 karunia Roh Kudus itu. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan yang terakhir, yang ke-9 adalah menafsirkan. Ya, menafsirkan. Itu bisa kita dapatkan waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka berarti kita mulai masuk ke satu areal di mana kita bisa menikmati kuasa Allah lebih dahsyat. Nah, kalau saudara bertanya, untuk apa aku dipenuhi Roh Kudus? Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, nanti sebentar lagi aku akan tunjukkan banyak ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa orang penuh Roh Kudus itu tanda-tandanya adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh. Itu tanda-tandanya, bukan berdiri bulu roma. Bukan gemeter, bukan itu tandanya. Tandanya orang itu bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Apa gunanya? Apa gunanya kita berkata-kata dalam bahasa roh? Yang pertama, kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya roh kita bisa berhubungan dengan roh Tuhan. Supaya roh kita bisa berdoa.
Yohanes 4, 23, 24 berkata Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dia ingin kita juga berkomunikasi dengan dia, dengan roh kita. Sekarang saya mau tanya. Saudara berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Itu tubuh, jiwa atau roh? Jiwa itu pikiran ya, pikiran, perasaan, kehendak. Tubuh, jiwa atau roh? Jiwa. Tuhan berkati aku. Apa itu? Jiwa. Tuhan mamaku di kampung sakit. Apa itu? Semua muncul dari pikiran. Dalam 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus 14. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dikatakan dia sedang berkata-kata, bukan sedang berbicara kepada manusia. Kalau saya ngomong kepada Heber ini, aku pakai bahasa roh. Ada gitu umpamanya. Gimana? Bingung nggak dia? Bingung. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kata firman Tuhan, itu bukan sedang berbicara kepada manusia, tapi roh kita sedang berbicara kepada Allah, sedang mengutarakan hal-hal yang rahasia. Apa arti rahasia? Nah? Tidak diketahui orang lain. Oh, salah dong. Rahasia bukan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kalau saya bilang, ini rahasia ya, rahasia ya. Rahasia enggak itu? Hah? Rahasia enggak aku membisikkan sesuatu? Jangan orang lain kasih tahu ya. Rahasia enggak? Rahasia. Apa arti rahasia? Mungkin bisa saya simpulkan beginilah. Rahasia itu ialah kita tidak mau musuh kita tahu. Kita enggak mau orang yang kita tidak kehendaki tahu. Seperti orang kirim apa itu? Ada orang ngerti apa enggak? Ada. Siapa yang ngerti? Temannya. Kalau musuh ngerti enggak? Enggak ngerti. Firman Allah katakan, waktu kita sedang berdoa dalam bahasa roh, Tuhan ngerti. Roh kita ini sedang berkata-kata kepada dia. Kita sendiri enggak ngerti. Tapi roh kita sedang mengutarakan sesuatu kepada Tuhan. Dalam ayat 14 dari 1 Korintus pasal 14 ini. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Waktu aku berkata-kata dalam bahasa roh, rohku berdoa, akal budiku enggak. Kalau saudara berdoa dalam bahasa Indonesia, iblis ngerti enggak? Ngerti. Kalau bahasa Inggris? Kalau bahasa Karo? Bahasa Tionghoa? Ngerti. Dengan bahasa apapun saudara berdoa pada Tuhan, iblis ngerti. Dan sebagai musuh pasti dia berusaha selalu menghalangi doa saudara. Jadi kalau saudara menghadapi keadaan seperti itu, dengar, kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau punya satu senjata. Engkau dengan rohmu bisa berkata-kata kepada Tuhan dalam satu bahasa yang kita sendiri enggak ngerti, tapi pada waktu itu roh kita sedang mengutarakan sesuatu yang rahasia. Sebab dikatakan di ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang
rahasia. Dalam pengalaman saya, saudara, kadang-kadang kalau lagi banyak masalah, banyak pikiran ini sulit untuk konsentrasi. Setiap tutup mata kita mau ngomong gitu, langsung pikiran kita lari ke masalah itu. Tetapi kalau kita bisa berdoa dalam bahasa roh, karena bahasa roh itu dikatakan tadi nggak pakai akal budi, ya kan? Dengan roh dia mengatakan. Pada waktu itu akal budi kita itu berhenti gitu, nggak harus konsentrasi gitu. Itu maka apa roh kita bisa ngomong kepada Tuhan. Kalau aku bawa mobil, itu konsentrasiku kemana? Ya ke jalan gitu. Bisa nggak pada waktu itu sambil bawa mobil aku berdoa dalam bahasa roh? Bisa. Kalau aku ke Medan 1,5 jam di jalan enak tuh, ya kan? Enak 1,5 jam aku berdoa dalam bahasa roh. Kenapa? Rohku yang sedang berkata-kata kepada Allah. Jadi kepenuhan Roh Kudus ini sangat penting supaya kita memiliki sesuatu senjata, sesuatu alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dalam terjemahan lama dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia mengkuatkan imannya sendiri. Jadi kalau imanmu sedang lemah, ada masalah yang besar, engkau bisa memakai bahasa roh, engkau berdoa dalam bahasa roh, itu sama seperti baterai yang lagi dicas gitu, cas. Tahukah saudara, ada beberapa jalan supaya iman kita makin lama makin kuat. Yang pertama, sering baca firman Tuhan. Karena iman datang dari pendengaran akan firman Allah. Yang kedua, supaya imanmu makin lama makin kuat adalah sering mengalami percobaan. Suka mengalami percobaan? Suka imanmu tambah lama tambah kuat? Kapan imanmu bisa tambah lama tambah kuat? Melalui percobaan. Yang ketiga, firman Allah katakan iman kita bisa makin lama makin kuat, membangun diri kita, membangun iman kita kalau kita selalu berdoa di dalam bahasa roh. Nah sekarang kita lanjut. Apa tanda-tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus? Kita mulai dari pengalaman murid yang pertama kali di loteng Yerusalem, ya. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jelas bahwa waktu Roh Kudus turun, mereka mulai berkata-kata dalam satu bahasa yang lain. Ya. Baca di pasal 8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Apa yang saya ingin petik di sini? Waktu mereka menumpangkan tangan, ada sesuatu yang terjadi sampai Simon penyihir mau bayar. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada waktu itu yang menyebabkan dia mau membayar. Apa itu tidak diterangkan dalam ayat-ayat ini, tapi kalau kita belajar dihubungkan dengan ayat-ayat berikutnya, kita tahu waktu dia menumpangkan tangan di atas orang yang percaya, maka mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Pasal 10 dari Kisah Rasul. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Turunlah
Roh Kudus ke atas semua orang. Bilang semua orang. Siapa di sini yang gak termasuk semua orang? Angkat tangan. Iya, kalau semua orang bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus, berarti semua saudara yang ada di ruangan ini bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dari mana mereka tahu? Mereka menerima kuasa Roh Kudus di ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Kenapa mereka tercengang? Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Kenapa? Kenapa mereka tahu Roh Kudus dicurahkan di ayat 46? Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, sebenarnya dari ayat-ayat ini, saudaraku, jelas sekali sih bahwa tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu memang berkata-kata dalam bahasa roh. Mau lihat yang lain lagi, pasal 19. Ini tadi yang kita baca itu ya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Mereka menjawab, belum. Di ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi bukan hanya bahasa roh, naik lagi ke salah satu karunia yang 9 tadi, bernubuat. Jadi dari ayat-ayat yang kita dengar ini jelas bahwa tanda kepenuhan Roh Kudus itu adalah apa tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ya, berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, sekarang kita sampai klimaksnya. Oke. Sampai pada klimaksnya. Gimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus? Saudara rindu malam ini saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus? Siapa yang rindu? Coba angkat tangan. Oke. Yang rindu pasti dapat. Yang pertama kita udah baca tadi dalam Yohanes pasal 7, haus. Ya, haus. Ngerti orang haus? Kalau orang haus itu wah, gitu. Haus. Biasanya kalau kami mengadakan kebaktian kepenuhan Roh Kudus, saya juga bilang bahwa yang menghalangi itu adalah dosa, menghalangi dosa. Itu sebabnya semua anggota jemaat selalu diajak untuk berdoa minta pengampunan dosa, karena itu penghalang. Saya pernah ada satu orang pemuda datang ke rumah saya. Dia bilang, "Bang, aku pengen kali penuh Roh Kudus," katanya. "Betul kamu pengen?" "Betul, Bang." "Betul sungguh-sungguh?" "Iyalah, itu maka aku datang, Bang." "Oke, ayo kita naik ke loteng." Saya bawa ke rumah saya di loteng. Lalu saya beritakan firman Tuhan pada dia, dan kemudian saya bilang, "Mari kita berdoa ya." "Kau mau berdoa?" "Iya, Bang." "Oke, ikut aku berdoa." Saya bilang. "Iya, Bang." Saya bilang, "Tuhan Yesus." Ya, "Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku rindu dipenuhi Roh Kudus. Aku rindu dipenuhi Roh Kudus. Penuhilah aku Tuhan." Saya bilang, penuhilah aku Tuhan. Lalu saya bilang, "Tuhan, aku orang berdosa." Dia bilang, "Tuhan, aku orang berdosa." Saya bilang, "Tuhan, ampuni dosa-dosaku." Dia diam. Saya bilang, "Tuhan, ampuni dosa-dosaku." Diam dia. Aku buka mataku. "Ayo ikut." "Tuhan, ampuni dosa-dosaku." Dibukanya matanya. "Bang, enggak mungkin dosaku diampuni." Saya bilang, "Kenapa kamu bilang enggak mungkin dosamu diampuni? Abang tahu, udah 9 orang kubunuh orang," katanya.
enggak mungkin aku dipenuhkan dengan Roh Kudus. Enggak mungkin aku diampuni dengan dosaku yang begitu besar. Saya bilang kamu salah. Firman Tuhan bilang, biarpun dosamu merah seperti kirmisi, engkau akan diampuni oleh Tuhan. Biar bagaimanapun beratnya dosamu, kalau engkau datang dengan penyesalan, engkau akan diampuni oleh Tuhan. Dia bilang, jadi bisa aku diampuni Tuhan? Bisa. Doa lagi aku bilang. Iyalah katanya, iyalah. Aku bilang, ya aku lagi, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku rindu Roh Kudus, aku rindu Roh. Penuhilah aku Tuhan, penuhilah aku. Aku orang berdosa Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, ampuni dosaku. Mendadak dari mulutnya keluar bahasa roh. Dia mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Sangat bagus, sangat indah, sangat lancar. Dan dia dengan semangat. Terus karena begitu semangatnya dia, sayang aku rasa memberhentikan. Jadi ku tinggalkan dia, pergi aku kerjakan kerjaanku lain. Setengah jam kemudian aku balik lagi, kulihat dia terus berbahasa roh, tapi suasananya sudah lebih tenang. Saya bilang, amin. Dia buka matanya, dia tersenyum, dia bilang, luar biasa. Aku dipenuhi oleh Roh Kudus. Apalagi syarat untuk bisa dipenuhi Roh Kudus? Jangan takut. Bilang sebelahnya, jangan takut. Roh Kudus bukan roh ketakutan. Harus berani gitu, harus berani. Jadi nanti kalau kita berdoa harus berani berkata-kata. Karena tanda tanda dipenuhkan dengan Roh Kudus, apa tandanya? Berkata-kata. Dengar. Saya selalu bilang gini, ada dua halangan paling besar untuk orang dipenuhi Roh Kudus. Dua halangan paling besar. Yang pertama, diam. Karena tanda kepenuhan Roh Kudus apa? Berkata-kata. Bisakah orang diam berkata-kata? Bisa enggak? Enggak bisa. Dimanapun kalau orang diam, enggak akan bisa berkata-kata. Waktu kita sama-sama berdoa nanti, biarpun Roh Kudus sudah bekerja, dia ingin engkau bisa berdoa dalam bahasa roh. Kalau engkau terus mulutmu sampai kiamat, engkau tidak akan bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Karena tanda dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi engkau harus punya keberanian dengan imanmu. Engkau mulai berkata-kata. Apa yang kuucapkan? Nah ini persoalan. Enggak usah dipikirkan. Kalau pikirkan berarti dari akal, ya kan? Kalau aku bilang nanti kalau kamu mau berdoa bilang begini. Ya karena di masjid sering kehilangan sandal. Bilang awas sandal. Bilang gitu ya, bilang. Lalu saudara itu berdoa sandal awas. Itu dari mana? Dari roh atau pikiran? Dari pikiran, karena sudah direncanakan, sudah dipikirkan. Padahal firman Tuhan bilang mereka berkata-kata sebagaimana yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kata-kata itu di mulutmu, bukan di akalmu. Halangan pertama, diam. Yang kedua, halangan yang sering menghalangi, saya lihat orang terus berdoa dengan akal. Tuhan penuhi aku. Tuhan penuhi aku. Kasihanilah aku Tuhan. Tolonglah, udah haus sudah setengah jam ini Tuhan. Kok belum lagi Tuhan? Kalau begitu sampai kiamat juga enggak akan. Ada bisa ditunjukkan. Saudara lihat di bawah itu mulut kita. Yang mengeluarkan kata-kata mulut. Ya kan? Nah, timbulnya kesulitan ialah mulut ini bisa mengeluarkan kata-kata dari dua sumber. Bisa dari akal, bisa dari roh. Kalau dari akal itu kata-kata yang kita pelajari. Kalau dari roh itu kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Tuhan kok kurang pandai ya, maunya
Tuhan itu bikin manusia mulutnya dua kan nggak susah. Satu bisa bahasa Indonesia, satu bahasa roh. Tapi kesulitan kita sekarang, mulut kita cuma satu. Dari mulut yang satu bisa keluar kata-kata bersumber dari dua. Dan mereka nggak bisa sama-sama ngomong berdua sekaligus. Lihat namamu, Dek. Intan. Baru apa? Baru pane. Butuh kamu do marhata batak? Oh, boy. Oke. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bisa Intan ngomong dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak sekaligus? Hah? Bisa? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Biarpun dia bisa bahasa Batak, biarpun dia bisa bahasa Indonesia, bahasa itu harus ganti-gantian. Kalau dia bahasa Batak, bahasa Indonesianya berhenti. Kalau dia bahasa Indonesia, bahasa Bataknya berhenti. Kenapa? Karena mulutnya cuma satu. Mulut kita cuma satu. Itu maka dalam 1 Korintus 14 ayat 14 tadi dikatakan apa tadi? Kalau aku berkata-kata dalam bahasa roh, akal budiku tidak turut berdoa. Kalau aku berdoa dengan rohku, akal budiku tidak turut berdoa. Artinya kalau aku berdoa dengan akal budiku, maka rohku tidak turut berdoa. Jadi saudara bisa bayangkan kalau akal itu selalu ngomong. Mulut ini ngomong dari akal. Tuhan kasihani aku. Udah berapa hari aku berdoa, Tuhan kok belum. Tuhan tengoklah air mataku. Kok belum, Tuhan kasihanilah. Tolonglah penuhkan. Semua berasal dari mana? Dari akal. Roh dari tadi bilang, akulah sekali kata roh. Ya Tuhan begini. Akulah sekali kata roh. Tunggu dulu, kamu begini Tuhan. Begini Tuhan. Kapan roh mendapat kesempatan? Roh itu mendapat kesempatan kalau akal itu mulai berhenti mengeluarkan kata-kata. Lalu mengizinkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita itu mengalir keluar dalam satu bahasa yang baru. Jadi waktu kita berdoa nanti jangan tahan lidah. Ya, jangan tahan waktu kita berdoa. Kesulitannya ada sedikit. Kesulitannya apa? Kita bisa berdoa dengan akal. Tapi waktu berhenti berdoa dengan akal, bagaimana kita berdoa dengan roh? Apa yang harus diucapkan? Nah, kan ini di sini sedikit kesulitan. Tapi dengar, nanti waktu kita berdoa, kita nyanyi, kemudian kita menyembah. Waktu kita mulai menyembah, mungkin saudara jangan lagi berdoa dengan akal pada waktu itu. Caranya bagaimana? Saudara pakai aja kata haleluya. 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 Kenapa? Kalau saya bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Waktu saudara ucapkan haleluya, saudara berpikir aku mau ucapkan haleluya? Tidak, spontan kan? Berarti kata-kata haleluya itu karena sudah mendarah daging bagi kita, itu kadang-kadang enggak lewat pikiran lagi pun langsung terucap gitu. Haleluya kita bilang. Jadi nanti waktu kita menyembah, waktu haleluya, haleluya, maka kemungkinan ya waktu kita bilang haleluya, haleluya, pikiran kita ini enggak terlalu menguasai mulut. Tapi dengar, di sini bedanya. Haleluya. Beda sama haleluya. Apa bedanya? Karena waktu haleluya pikiran ini bilang pasti sekali ini ya gitu. Iya benar. Ya jadi maksudnya haleluya pikiran ini dia memaksa mulut ini. Nggak mungkin dia bilang pa, nggak mungkin. Atau nes, enggak. Otak ini menguasai haleluya pasti sekali ini ya. Haleluya ya.
Jadi lebih baik waktu kita menyembah Tuhan nanti kita haleluya. Waktu saya percaya waktu saudara haleluya, haleluya, pasti pikiran saudara tidak terlalu berpengaruh pada kata-kata yang sedang engkau ucapkan di mulutmu. Pada waktu itu hatimu bisa tertuju kepada Yesus. Dialah pembaptis, dialah yang memenuhkan engkau dengan Roh Kudus. Pada waktu itu engkau mulai dengan imanmu. Dan waktu engkau merasa ada sesuatu yang terjadi di mulutmu. Mungkin engkau rasa kebas. Mungkin engkau rasa panas. Atau ada sesuatu yang engkau rasakan. Pada waktu itu dengan iman. Dengan iman. Mulai engkau berkata-kata. Ucapkanlah satu bahasa yang baru. Dan waktu engkau mulai bertindak dengan mengucapkan sesuatu. Pada waktu itu Roh Kudus akan menaruh bahasa baru di mulutmu. Amin. 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 Siapa yang malam ini sangat rindu dipenuhi dengan Roh Kudus? Sangat rindu. Sangat rindu. Saya mau kita nyanyi. Roh Kudus kau hadir di sini.